Seorang wanita di Tangerang, Banten ditemukan tewas mengenaskan di kamarnya. Ia diduga menjadi korban penganiayaan. Warga mengerumuni Wisma, tempat tinggal pekerja pabrik PT Polita Global Mandiri di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi tengah menyelidiki kematian seorang wanita bernama Eno Parihah di tempat ini. Buruh pabrik itu ditemukan tewas di kamarnya. Aparat langsung mengumpulkan barang bukti dari tempat kejadian perkara. Mereka juga menginterogasi teman-teman Eno yang terakhir melihat korban dalam keadaan hidup. Dari fakta TKP itu kita duga telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. Ya. Untuk mengarah kepada pembunuhan kita masih dalami. Gitu. Ada hubungan seksual dah? Ada ditemukan fakta dari hubungan seksual karena ada barang bukti yang ditemukan terdapat sperma. Kalau sementara motifnya apa nih? Motif belum bisa kita ketahui karena kita masih dalami dari beberapa pemeriksaan saksi. Kalau motif diketahui nanti setelah tersangkanya bisa tertangkap. Kalau sekarang tersangkanya belum tahu motifnya. Ya. Dugaan kita ya mungkin ada hubungan pacaran sehingga ada permasalahan di antara keduanya. Ibu korban sangat terkejut dengan kejadian yang menimpa putrinya. Temennya yang masuk malam itu kan dia masih pagi, masih malam. Pas ditemuin di kamar udah meninggal gitu, mungkin sudah malam. Katanya jam 10 masih ketawa ketiwi tadinya mah. Sama temen-temennya. ibunya pagi. Iya pas itu yang malam itu kan mau tidur, yang pulang nanti ada yang kerja gitu kalau ya. Ditemukannya. Lo tahu katanya pas itu aja lah pintunya pas dia. PT apa namanya? Takutan anak itu ya juga. Jenazah Eno saat ini masih diautopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Sementara polisi sedang mengejar pelaku yang tega berbuat sadis pada wanita berusia 19 tahun itu. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Gerakan Teman Ahok yakin mereka akan mampu memenuhi target pengumpulan 1 juta KTP warga Jakarta pada bulan Mei ini dan meminta pasangan Basuki Cahayapurnama Heru Budi Hartono segera mendeklarasikan diri jika target tersebut tercapai. Saat ini jumlah KTP yang terkumpul telah mencapai 780.000. Jumlah itu melebihi ketentuan KPU untuk mengusung calon gubernur independen di DKI Jakarta, yaitu 500.000 KTP. Teman Ahok sendiri sejak awal menargetkan bisa mengumpulkan 1 juta KTP. Untuk mencapai target tersebut, Teman Ahok telah menambah beberapa posko, tidak hanya di pusat perbelanjaan, tetapi juga di perumahan warga. Koordinator Teman Ahok, Singgi Widyastomo, mendesak pasangan Ahok Heru untuk segera mendeklarasikan diri sebagai bakal calon DKI setelah 1 juta KTP terkumpul pada akhir bulan Mei ini. Yakin kami bisa mengumpulkan 1 juta KTP sampai dengan akhir Mei. Yang kedua, pembukaan posko yang makin banyak, posko partisipasi, posko binaan kami, bahkan booth mall yang makin banyak. Itu yang meyakinkan kami bahwa kami yakin dapat 1 juta KTP bahkan lebih di akhir Mei. Artinya kami sudah yakin, kami sudah menepati janji kami dengan Pak Ahok bahwa Bapak juga harusnya mendeklarasikan bahwa dia akan maju. Pemirsa, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini Senin sore hadir di Istana Kepresidenan bersama dengan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Karena semakin merebaknya isu Risma akan maju menuju DKI 1, akhirnya dirinya pun angkat bicara. Risma membantah akan maju melawan Basuki Cahayapurnama dalam kursi kepemimpinan DKI Jakarta. Munculnya poster dukungan agar Risma maju ke Pilkada DKI ternyata di luar sepengetahuan dari Tri Risma hari ini. Dirinya digadang-gadang PDI Perjuangan untuk menjadi lawan Ahok, ternyata hanya bualan belaka. Wali Kota Surabaya itu mengatakan sejauh ini belum ada permintaan resmi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk memperebutkan kursi DKI 1. Risma mengaku sempat bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, namun Risma berjanji akan tetap menjalankan amanah rakyat Surabaya. Gimana? Semua teman-teman tahu bahwa saya juga sudah janji sama warga Surabaya. Kan saya nggak mungkin kemudian seenak saya ninggalkan kayak gitu kan? Kenapa enggak? Saya nggak pernah berpikir untuk itu karena terus terang Surabaya itu penduduknya 1/4-nya DKI, ya. Luas wilayahnya
separuhnya DKI. Jadi saya kalau dibandingkan DKI, saya tuh kayak 3 wali kota gitu. Ya kan lebih berat kan dibandingkan saya. Saya hanya wali kota cuma 1. Menanggapi isu yang beredar, kalau Bu Risma sendiri secara pribadi enggak. Saya terus terang enggak pernah. Dari dulu pun saya wali kota, termasuk yang kedua. Saya tuh yang kedua, teman-teman mungkin tidak pernah percaya. Saya enggak pernah bayangkan, dan saya tidak siap-siap untuk jadi wali kota yang kedua. Wacana pengusungan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terus menguat. Calon petahana Basuki Cahayapurnama menilai jika Risma maju pada Pilgub DKI, maka warga Jakarta diuntungkan karena memiliki banyak pilihan pemimpin yang baik. Nama Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini atau Risma semakin kuat terdengar akan maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta melalui PDI Perjuangan. Sejumlah poster dan meme Risma for DKI 1 pun sudah tersebar di media sosial. Risma pun diprediksi akan menjadi pesaing terkuat bagi calon petahana Basuki Cahayapurnama. Menanggapi kemungkinan majunya Risma dalam Pilgub DKI, Ahok menilai hal ini akan menguntungkan warga Jakarta karena memiliki lebih banyak pilihan calon pemimpin yang baik. Memang tergantung orang Jakarta. Kalau semakin banyak pilihan, warga Jakarta makin diuntungkan. Ya sama kayak kita beli produk kan. Coba kalau handphone mereknya cuma merek A doang. Handphone mereknya banyak kan kita untung, bisa pilih-pilih handphone mana yang terbaik dan termurah. Ya, pemirsa, tadi merupakan informasi mengenai MTS Negeri 3 Jakarta yang merupakan salah satu MTS yang menggelar UNBK. Kali ini kita akan beralih ke informasi mengenai Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang meninjau pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP. 2 sekolah yang dikunjungi yaitu SMP Negeri 41 dan MTS Negeri 3 Pondok Pinang. Ahok menargetkan sekolah di seluruh Jakarta tahun depan sudah menggelar ujian nasional berbasis komputer. Tahun ini kan memang yang sudah berjalan, belum semua kan. Tapi kalau tahun 2017 kami mau targetnya seluruh Jakarta ujiannya sudah berbasis komputer, bukan cetak lagi. Saya kira itu. Saya kira hampir semua anak-anak sangat siap ya. Anak-anak sangat siap. Saya lihat mereka betul-betul juga tidak stres. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan ujian nasional pasti menentukan nasib Anda. Kalau sekarang kan memang hanya ada nilai-nilainya. Yang paling penting pendidikan itu adalah proses mendidik anak-anak yang memiliki karakter terpuji. Bukan karakter yang hanya sekedar lulus. Kalau sekedar lulus nggak usah bangun sekolah kita. Satu persatu anggota Komisi 5 DPR dikonfrontasi di depan persidangan kasus dugaan suap proyek infrastruktur yang menyeret sejumlah anggota Komisi 5 DPR. Kali ini giliran Fatan, anggota Komisi 5 fraksi PKB yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Abdul Khoir. Jaksa Penuntut Umum KPK terus memanggil sejumlah saksi untuk menguak kasus suap di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melibatkan Abdul Khoir sebagai terdakwa. Hari ini, anggota Komisi 5 dari fraksi PKB, Fatan, dikonfrontir dengan terdakwa Abdul Khoir di persidangan. Dalam kesaksiannya, Fatan membantah soal dana aspirasi sebesar 50 miliar rupiah yang selalu disebut Damayanti Wisnu Putranti. Fatan menyebut bahwa dana aspirasi tidak pernah dibahas di Komisi 5. Yang ada hanyalah program aspirasi untuk daerah pemilihan anggota Dewan yang akhirnya tidak disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Usulan saudara dianggapnya bahwa ini aspirasi saudara. Saya tidak pernah. Nah, itu yang menentukan siapa itu biasanya? Gitu. Saya tidak tahu itu gimana mekanismenya. Saya tidak tahu juga. Apakah usulan ini dari anggota dewannya sendiri atau memang dari pemerintahnya difasilitasi aja untuk si A, si B supaya mendukung gimana ini? Saya tidak tahu mekanismenya itu yang mulia. Jadi saudara kalau sebagai anggota dewan itu bisa menggulkan itu apa aspirasi gitu? Tadi seperti saya katakan ada usulan program aspirasi bisa Pak dari daerah sendiri. Programnya dari dapil. Daerah sendiri kita dukung itu. Iya. Kalau daerah orang lain misalnya dukung juga. Iya. Tentunya dengan itu tadi secara umum tadi pas rapat RJP itu. Bila Fatan membantah soal dana aspirasi, tidak demikian dengan sejumlah pertemuan yang dilakukan Fatan dengan sejumlah tersangka, diantaranya Damayanti Wisnu Putranti, Budi Suprianto, dan Kepala BPJN Amran Mustari. Namun Fatan membantah mengenal terdakwa Abdul Khoir.
Kami diundang, ayo kita ngobrol-ngobrol gitu. Kemudian saya datang bersama ada beberapa orang, mungkin timnya THS, kemudian kita dikenalkan. Tidak hanya Fatan, dalam persidangan sebelumnya pada pekan lalu, anggota DPR Komisi 5 dari fraksi PKB lainnya, Musa Zainuddin, juga dihadirkan. Musa membantah telah menerima uang dari terdakwa Abdul Khoir sebesar 8 miliar rupiah untuk memuluskan proyek infrastruktur jalan di Maluku dan Maluku Utara. Fakta persidangan dalam kasus suap infrastruktur di Kementerian PUPera ini telah menyeret sejumlah nama, baik legislatif, eksekutif, maupun swasta. Pimpinan Komisi 5, Jamie J. Francis, Michael Watimena, dan beberapa anggota Komisi 5 lainnya pun pernah dipanggil KPK. Hingga saat ini, KPK sudah menetapkan 7 orang tersangka, yakni 3 anggota Komisi 5 DPR RI, Kepala BPJN, dan 3 orang pihak swasta. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, sebelum diperiksa KPK, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan siap menjadi saksi guna melengkapi berkas untuk tersangka M. Sanusi. Ahok menegaskan tidak ingin berspekulasi terkait materi pemeriksaan penyidik KPK. Meski tidak ingin berspekulasi seputar pertanyaan yang akan diajukan oleh tim penyidik, Ahok meyakini pemeriksaan tidak akan terkait teknis dari penyusunan ataupun pembahasan raperda tentang reklamasi, namun lebih kepada peran dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam penyusunan raperda tersebut. Ahok meyakini KPK akan bekerja secara profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap dirinya guna mengusut kasus suap 2 raperda tentang reklamasi yang menyeret mantan Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta M. Sanusi. Menurut Ahok, pemeriksaan terhadap dirinya hari ini karena tim penyidik KPK segera membawa kasus suap tersebut ke pengadilan. Saya nggak tahu. Yang pasti saya dipanggil untuk jadi saksi melengkapi berkasnya Sanusi dan Arisman. Kayaknya mau naik ke pengadilan kayaknya. Itu aja. Saya nggak tahu. Pasti ditanyain prosesnya. Saya kira kalau soal proses teknis, harusnya nggak banyak tanya ke saya karena saya tidak gitu ikutin. Yang teknis kan udah Ibu Tuti, Pak Gamal udah dipanggil 4-5 kali saya kira tuh. Udah lebih dari cukup. Udah katam itu. Selamat siang pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini memenuhi pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembahasan 2 raperda reklamasi. Kita bergabung dengan Aulia Pane yang akan menyampaikan informasi selengkapnya langsung dari gedung KPK. Aulia, apa agenda pemeriksaan Ahok kali ini? Ya, Elvita, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka M. Sanusi dan juga Dirut PT APL Arisman Wijaya. Tadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tiba di gedung KPK pukul 9.30 dan 30 menit yang lalu saat Gubernur DKI tiba di gedung KPK ini tidak banyak berbicara kepada media dan juga memang Gubernur Ahok sendiri juga tidak membicarakan mengenai materi apa pemeriksaan pada hari ini. Namun hari ini Gubernur Ahok akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan suap dalam pembahasan 2 raperda mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Gubernur Ahok akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan sampai dengan saat ini juga KPK masih terus memanggil sejumlah pihak, baik itu dari pihak legislatif maupun juga pihak eksekutif dan juga dari pihak swasta. Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan pertama yang dijalani oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait dengan kasus dugaan suap reklamasi di Teluk Jakarta, dan KPK sendiri ini sudah memanggil sejumlah nama dari pihak legislatif, mulai dari Ketua Balegda DKI M. Taufik, Wakil Ketua Balegda Mary Hotma, Ketua DPRD DKI Jakarta Edi Marsudi, dan juga beberapa anggota DPRD lainnya. Dan sementara itu dari pihak eksekutif sendiri, KPK juga sudah memanggil Kepala Bapeda Tuti Kusumawati dan juga Kepala BPKAD Heru Budi Hartono serta
pihak swasta. Dalam hal ini KPK sudah memanggil pemilik dari ASG, yakni Sugianto Kusuma alias Aguan, dan KPK juga sudah memanggil staf khusus Gubernur DKI Jakarta, yakni Suni Tanuwijaya. Suni Tanuwijaya dan juga Aguan ini juga sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh KPK dalam waktu 6 bulan ke depan terkait dengan pemeriksaan mengenai kasus ini. Dan memang Gubernur Ahok sendiri hari ini juga akan ditanyakan seputar pembahasan Raperda yang memang sampai saat ini masih menjadi polemik di DPRD dan juga di Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI sebelumnya disampaikan oleh Kepala Bapeda Tuti Kusumawati mengusulkan tambahan nilai kontribusi dari pengembang ini sebesar 15%, namun dari NJOP, namun memang dari pihak DPRD sendiri ini menginginkan nilai 5%. Nilai 15% yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta, ini menurut Tuti Kusumawati, nilai tersebut adalah untuk merevitalisasi kawasan daratan Jakarta, termasuk juga untuk pemeliharaan lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat. Dan untuk nilai 5% ini yang diduga, ini angka tersebutlah yang diduga menjadi angka antara Direktur PT APL melakukan suap kepada Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Untuk sementara, Elvita, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Ya baik, Aulia Pane, terima kasih untuk laporannya. Khoir sebagai terdakwa. Hari ini, anggota Komisi 5 dari fraksi PKB, Fatan, dikonfrontir dengan terdakwa Abdul Khoir di persidangan. Dalam kesaksiannya, Fatan membantah soal dana aspirasi sebesar 50 miliar rupiah yang selalu disebut Damayanti Wisnu Putranti. Fatan menyebut bahwa dana aspirasi tidak pernah dibahas di Komisi 5. Yang ada hanyalah program aspirasi untuk daerah pemilihan anggota Dewan yang akhirnya tidak disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Usulan saudara dianggapnya bahwa ini aspirasi saudara. Saya tidak pernah. Nah, itu yang menentukan siapa itu biasanya? Saya tidak tahu itu gimana mekanismenya. Saya tidak tahu juga. Apakah usulan ini dari anggota dewannya sendiri atau memang dari pemerintahnya difasilitasi aja untuk si A, si B supaya mendukung gimana ini? Saya tidak tahu mekanismenya itu yang mulia. Jadi saudara kalau sebagai anggota dewan itu bisa menggulkan itu apa aspirasi gitu? Tadi seperti saya katakan dengan usulan program aspirasi misalnya dari daerah sendiri, programnya dari dapil daerah sendiri kita dukung itu. Iya. Kalau daerah orang lain misalnya dukung juga. Iya, tentunya dengan itu tadi secara umum tadi pas rapat RJP itu. Bila Fatan membantah soal dana aspirasi, tidak demikian dengan sejumlah pertemuan yang dilakukan Fatan dengan sejumlah tersangka, diantaranya Damayanti Wisnu Putranti, Budi Suprianto, dan Kepala BPJN Amran Mustari. Namun Fatan membantah mengenal terdakwa Abdul Khoir. Kami diundang, ayo kita ngobrol-ngobrol gitu. Kemudian saya datang bersama ada beberapa orang, mungkin timnya TLS, kemudian kita dikenalkan. Tidak hanya Fatan, dalam persidangan sebelumnya pada pekan lalu, anggota DPR Komisi 5 dari fraksi PKB lainnya, Musa Zainuddin, juga dihadirkan. Musa membantah telah menerima uang dari terdakwa Abdul Khoir sebesar 8 miliar rupiah untuk memuluskan proyek infrastruktur jalan di Maluku dan Maluku Utara. Fakta persidangan dalam kasus suap infrastruktur di Kementerian PUPera ini telah menyeret sejumlah nama, baik legislatif, eksekutif, maupun swasta. Pimpinan Komisi 5, Jamie J. Francis, Michael Watimena, dan beberapa anggota Komisi 5 lainnya pun pernah dipanggil KPK. Hingga saat ini, KPK sudah menetapkan 7 orang tersangka, yakni 3 anggota Komisi 5 DPR RI, Kepala BPJN, dan 3 orang pihak swasta. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, sebelum diperiksa KPK, Gubernur DKI Jakarta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terus menguat. Calon petahana Basuki Cahayapurnama menilai jika Risma maju pada Pilgub DKI, maka warga Jakarta diuntungkan karena memiliki banyak pilihan pemimpin yang baik. Nama Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini atau Risma semakin kuat terdengar akan maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta melalui PDI Perjuangan. Sejumlah poster dan meme Risma for DKI 1 pun sudah tersebar di media sosial.
Risma pun diprediksi akan menjadi pesaing terkuat bagi calon petahana Basuki Cahayapurnama. Menanggapi kemungkinan majunya Risma dalam Pilgub DKI, Ahok menilai hal ini akan menguntungkan warga Jakarta karena memiliki lebih banyak pilihan calon pemimpin yang baik. Memang tergantung orang Jakarta. Kalau semakin banyak pilihan, warga Jakarta makin diuntungkan. Ya sama kayak kita beri produk kan. Coba kalau handphone mereknya cuma merek A doang, handphone mereknya banyak kan kita untung, bisa pilih-pilih handphone mana yang terbaik dan termurah. Ya, pemirsa, tadi merupakan informasi mengenai MTS Negeri 3 Jakarta yang merupakan salah satu MTS yang menggelar UNBK. Kali ini kita akan beralih ke informasi mengenai Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang meninjau pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP. Dua sekolah yang dikunjungi yaitu SMP Negeri 41 dan MTS Negeri 3 Pondok Pinang. Ahok menargetkan sekolah di seluruh Jakarta tahun depan sudah menggelar ujian nasional berbasis komputer. Tahun ini kan memang yang sudah berjalan, belum semua kan. Tapi kalau tahun 2017 kami mau targetnya seluruh Jakarta ujiannya sudah berbasis komputer, bukan cetak lagi. Saya kira itu. Saya kira hampir semua anak-anak sangat siap ya. Anak-anak sangat siap. Saya lihat mereka betul-betul juga tidak stres. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan ujian nasional pasti menentukan nasib Anda. Kalau sekarang kan memang hanya ada nilai-nilainya. Yang paling penting pendidikan itu adalah proses mendidik anak-anak yang memiliki karakter terpuji. Bukan karakter yang hanya sekedar lulus. Kalau sekedar lulus nggak usah bangun sekolah kita. Satu persatu anggota Komisi 5 DPR dikonfrontasi di depan persidangan kasus dugaan suap proyek infrastruktur yang menyeret sejumlah anggota Komisi 5 DPR. Kali ini giliran Fatan, anggota Komisi 5 fraksi PKB yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Abdul Khoir. Jaksa penuntut umum KPK terus memanggil sejumlah saksi untuk menguak kasus suap di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melibatkan Abdul 100.000 KTP. Teman Ahok sendiri sejak awal menargetkan bisa mengumpulkan 1 juta KTP. Untuk mencapai target tersebut, teman Ahok telah menambah beberapa posko. Tidak hanya di pusat perbelanjaan, tetapi juga di perumahan warga. Koordinator teman Ahok, Singgi Widyastomo, mendesak pasangan Ahok Heru untuk segera mendeklarasikan diri sebagai bakal calon DKI setelah 1 juta KTP terkumpul pada akhir bulan Mei ini. Yakin kami bisa mengumpulkan 1 juta KTP sampai dengan akhir Mei. Yang kedua, pembukaan posko yang makin banyak, posko partisipasi, posko binaan kami, bahkan booth mall yang makin banyak. Itu yang meyakinkan kami bahwa kami yakin dapat 1 juta KTP bahkan lebih di akhir Mei. Artinya kami sudah yakin, kami sudah menepati janji kami dengan Pak Ahok bahwa Bapak juga harusnya mendeklarasikan bahwa dia akan maju. Pemirsa, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini Senin sore hadir di Istana Kepresidenan bersama dengan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Karena semakin merebaknya isu Risma akan maju menuju DKI 1, akhirnya dirinya pun angkat bicara. Risma membantah akan maju melawan Basuki Cahayapurnama dalam kursi kepemimpinan DKI Jakarta. Munculnya poster dukungan agar Risma maju ke Pilkada DKI ternyata di luar sepengetahuan dari Tri Risma hari ini. Dirinya digadang-gadang PDI Perjuangan untuk menjadi lawan Ahok. Ternyata hanya bualan belaka. Wali Kota Surabaya itu mengatakan sejauh ini belum ada permintaan resmi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk memperebutkan kursi DKI 1. Risma mengaku sempat bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, namun Risma berjanji akan tetap menjalankan amanah rakyat Surabaya. Gimana? Semua teman-teman tahu bahwa saya juga sudah janji sama warga Surabaya. Kan saya nggak mungkin kemudian seenak saya ninggalkan kayak gitu kan? Kenapa enggak? Saya nggak pernah berpikir untuk itu karena terus terang Surabaya itu penduduknya seperempatnya DKI, ya. Luas wilayahnya paruhnya DKI. Jadi saya kalau dibandingkan DKI, saya tuh kayak 3 wali kota gitu. Ya kan lebih berat kan dibandingkan saya. Saya hanya wali kota cuma 1. Menanggapi isu yang beredar kalau Bu Risma sendiri secara pribadi enggak. Saya terus terang enggak pernah, dari dulu pun saya wali kota, termasuk yang kedua. Saya tuh yang kedua, teman-teman mungkin tidak pernah percaya. Saya enggak pernah bayangkan dan saya tidak siap-siap untuk jadi wali kota yang kedua.
Wacana pengusungan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta melalui seorang wanita di Tangerang, Banten ditemukan tewas mengenaskan di kamarnya. Ia diduga menjadi korban penganiayaan. Warga mengerumuni Wisma, tempat tinggal pekerja pabrik PT Polita Global Mandiri di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi tengah menyelidiki kematian seorang wanita bernama Eno Parihah di tempat ini. Buruh pabrik itu ditemukan tewas di kamarnya. Aparat langsung mengumpulkan barang bukti dari tempat kejadian perkara. Mereka juga menginterogasi teman-teman Eno yang terakhir melihat korban dalam keadaan hidup. Dari fakta TKP itu kita duga telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. Ya. Untuk mengarah kepada pembunuhan kita masih dalami. Gitu. Ada hubungan seksual dan? Ada ditemukan fakta dari hubungan seksual karena ada barang bukti yang ditemukan terdapat sperma. Kalau sementara motifnya apa nih? Motif belum bisa kita ketahui. Karena kita masih dalami dari beberapa pemeriksaan saksi. Kalau motif diketahui nanti setelah tersangkanya bisa tertangkap. Kalau sekarang tersangkanya belum tahu motifnya. Ya. Dugaan kita ya mungkin ada hubungan pacaran sehingga ada permasalahan di antara keduanya. Ibu korban sangat terkejut dengan kejadian yang menimpa putrinya. Temennya yang masuk malam itu kan dia masih pagi, masih malam. Pas ditemuin di kamar udah meninggal gitu, mungkin semalam. Katanya jam 10 masih ketawa ketiwi katanya mah. Sama temen-temennya. Ibunya pagi Bu. Iya pas itu yang malam itu kan mau tidur, masuk. Yang pulang nanti ada yang kerja gitu kalau ya. Ditemukannya. Lo tahu katanya kan itu aja lah pintunya pas dia. PT apa namanya? Takutan anak itu ya. Jenazah Eno saat ini masih diautopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Sementara polisi sedang mengejar pelaku yang tega berbuat sadis pada wanita berusia 19 tahun itu. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Gerakan Teman Ahok yakin mereka akan mampu memenuhi target pengumpulan 1 juta KTP warga Jakarta pada bulan Mei ini dan meminta pasangan Basuki Cahayapurnama Heru Budi Hartono segera mendeklarasikan diri jika target tersebut tercapai. Saat ini jumlah KTP yang terkumpul telah mencapai 780.000. Jumlah itu melebihi ketentuan KPU untuk mengusung calon gubernur independen di DKI Jakarta, yaitu 5. Basuki Cahayapurnama menyatakan siap menjadi saksi guna melengkapi berkas untuk tersangka M. Sanusi. Ahok menegaskan tidak ingin berspekulasi terkait materi pemeriksaan penyidik KPK. Meski tidak ingin berspekulasi seputar pertanyaan yang akan diajukan oleh tim penyidik, Ahok meyakini pemeriksaan tidak akan terkait teknis dari penyusunan ataupun pembahasan raperda tentang reklamasi, namun lebih kepada peran dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam penyusunan raperda tersebut. Ahok meyakini KPK akan bekerja secara profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap dirinya guna mengusut kasus suap 2 raperda tentang reklamasi yang menyeret mantan Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta M. Sanusi. Menurut Ahok, pemeriksaan terhadap dirinya hari ini karena tim penyidik KPK segera membawa kasus suap tersebut ke pengadilan. Saya nggak tahu. Yang pasti saya dipanggil untuk jadi saksi melengkapi berkasnya Sanusi dan Arisman. Kayaknya mau naik ke pengadilan kayaknya. Itu aja. Saya nggak tahu. Pasti ditanyain prosesnya. Saya kira kalau soal proses teknis harusnya nggak banyak tanya ke saya karena saya tidak gitu ikutin. Yang teknis kan udah Ibu Tuti, Pak Gamal udah dipanggil 4-5 kali saya kira tuh. Udah lebih dari cukup. Udah katam itu. Selamat siang pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini memenuhi pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembahasan 2 raperda reklamasi. Kita bergabung dengan Aulia Pane yang akan menyampaikan informasi selengkapnya langsung dari gedung KPK. Aulia, apa agenda pemeriksaan Ahok kali ini?
Ya, Elvita, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka M. Sanusi dan juga dirut PT APL Arisman Wijaya. Tadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tiba di gedung KPK pukul 9.30 dan 30 menit yang lalu saat Gubernur DKI tiba di gedung KPK ini tidak banyak berbicara kepada media dan juga memang Gubernur Ahok sendiri juga tidak membicarakan mengenai materi apa pemeriksaan pada hari ini. Namun hari ini Gubernur Ahok akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan suap dalam pembahasan 2 raperda mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Gubernur Ahok akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan sampai dengan saat ini juga KPK masih terus memanggil sejumlah pihak, baik itu dari pihak legislatif maupun juga pihak eksekutif dan juga dari pihak swasta. Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan pertama yang dijalani oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait dengan kasus